9 sifat karakter negatif yang sering disamarkan sebagai sifat baik. Dalam hal ciri-ciri karakter, orang sering mengatakan dan melakukan hal-hal yang tampak baik pada awalnya, tetapi sebenarnya tidak begitu baik setelah diperiksa lebih lanjut. Ketika mengenali sifat yang tampaknya positif, sebenarnya hanyalah sifat negatif. Untuk memahami pentingnya mengenali sifat karakter negatif yang menyamar sebagai kebaikan atau positif, mari kita bahas bagaimana fenomena ini memengaruhi hubungan Anda, baik secara pribadi maupun secara profesional. Nomor 1, menjadi tidak peka dan tidak bijaksana, bisa disamarkan sebagai kejujuran. Kejujuran adalah bagian penting dari komunikasi, tetapi itu tidak selalu merupakan kebijakan terbaik untuk diceritakan kepada orang seperti yang Anda pikirkan. Dan itu karena kejujuran Anda juga bisa dianggap kasar dikarenakan tidak sesuai situasi. Sangat mudah untuk mengatakan sesuatu tanpa mempertimbangkan bagaimana Anda akan mempengaruhi orang lain. Tapi, jika Anda tidak memiliki keahlian atau kecenderungan menjadi tidak peka, kemungkinan besar Anda akan berakhir dengan mengatakan sesuatu yang akan menyakiti orang lain, seperti perasaan atau membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Nomor 2, pengendalian bisa disamarkan menjadi terorganisir dan berorientasi pada detail. Menjadi teratur dan berorientasi pada detail seringkali dilihat sebagai kualitas yang besar untuk memiliki, tetapi mereka juga bisa menjadi pertanda sesuatu yang kurang positif. Jika Anda selalu orang yang mengambil tugas mengatur dan merencanakan acara atau proyek, mungkin saja Anda mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain melakukan hal-hal dengan cara menurut Anda adalah yang terbaik. Anda suka mengelola mikro dan mengontrol segalanya di sekitar Anda hingga detail terkecil, dan Anda menjadi sangat frustrasi ketika orang lain tampaknya tidak peduli tentang mendapatkan setiap satu hal yang benar. Jika Anda adalah tipe orang yang menginginkan segalanya cara mereka, bukannya begitu mengendalikan, dan cobalah melepaskan sedikit kepercayaan pada orang lain yang akan menyelesaikan pekerjaan. Anda mungkin menemukan bahwa mereka lebih mampu daripada yang Anda pikirkan. Nomor 3, kemalasan bisa disamarkan sebagai kesabaran. Perbedaan antara kedua sifat ini bisa sulit untuk mengenali, tapi itu penting untuk melakukannya jika Anda membiarkan kemalasan menghalangi kesuksesan Anda. Kesabaran berarti memiliki kemampuan untuk menunggu sesuatu yang Anda inginkan tanpa bertindak dalam frustrasi atau kemarahan. Kemalasan, di sisi lain, berarti Anda tidak ingin melakukan sesuatu yang akan mengambil usaha atau waktu di pihak Anda. Jika Anda malas, Anda mungkin bisa menipu orang berpikir bahwa Anda sebenarnya orang yang sabar dengan mengarang alasan mengapa Anda tidak ingin melakukan sesuatu, seperti memberitahu mereka bahwa Anda tidak ingin terburu-buru atau Anda harus menunggu kesempatan yang tepat. Tapi ketika sampai pada itu, jika Anda malas, maka Anda hanya akan berakhir menunggu sesuatu terjadi. Itu tidak seperti Anda akan pernah melakukan apapun tentang itu. Untuk mencapai tujuan Anda perlu melakukannya. Berhenti menunggu dan mulailah mengambil tindakan. Nomor 4, kesombongan bisa disamarkan sebagai kepercayaan diri. Banyak orang yang sia-sia, tetapi mereka tidak selalu demikian tahu. Ini karena kesombongan sering disamarkan sebagai kepercayaan diri, dan ketika Anda merasa baik tentang diri Anda, mungkin sulit untuk melihat melewati penyamaran. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat kesombongan itu memiliki beberapa tanda-tanda yang dapat membantu Anda mengenalinya. Orang-orang yang sia-sia membuat titik untuk selalu berpakaian bagus dan berpenampilan bagus. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin, dan terlalu peduli dengan penampilan mereka. Biasanya mereka memiliki banyak selfie pada ponsel mereka, dan merekalah yang cenderung melakukannya, mendapat perawatan kecantikan dan operasi plastik. Padahal tidak ada salahnya untuk peduli bagaimana penampilan Anda. Ini bisa sangat tidak menarik dan mengesampingkan jika dibawa ke ekstrim. Nomor 5, menuntut bisa disamarkan sebagai memiliki standar tinggi. Sementara memiliki standar yang tinggi mungkin tidak terlihat seperti hal yang buruk, Anda harus berhati-hati dengan yang satu ini. Jika Anda menuntut, Anda mungkin berpikir Anda hanya mempertahankan standar yang lebih tinggi daripada orang. Dan Anda mungkin percaya bahwa tuntutan Anda adalah masuk akal dan dibenarkan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa biasanya menuntut sangat tidak membantu bagi siapapun yang terlibat. Jika Anda terus-menerus mendorong orang lain untuk bertemu standar Anda atau mengharapkan sesuatu dari mereka, bahwa mereka tidak memiliki kemampuan atau sumber daya yang dilakukan, tuntutan Anda hanya akan menyebabkan stres dan ketegangan.
Lebih baik mengizinkan orang-orang di sekitar Anda untuk ruang kesalahan dan tidak berharap banyak dari mereka sepanjang waktu. Nomor 6. Memendam perasaan bisa disamarkan sebagai kekuatan emosi. Ketika Anda memendam perasaan Anda mungkin merasa seperti Anda menjadi kuat dengan tidak membiarkan orang tahu apa yang ada di pikiran Anda. Tapi sebenarnya, itu pertanda kelemahan. Itu berarti bahwa Anda bersembunyi dari kebenaran, dan itu mencegah Anda untuk dapat bekerja melalui mereka dengan cara yang sehat. Memendam perasaan dapat menyebabkan stres daripada hanya membiarkan mereka di tempat terbuka. Dia dapat menimbulkan perasaan bersalah atau malu jika Anda tidak tahu bagaimana mengekspresikan diri dengan benar. Itu juga menciptakan kebencian yang tidak perlu terhadap orang-orang di sekitar Anda. Kekuatan emosional tidak berarti menahan diri dan perasaan Anda, artinya mampu mengungkapkan diri Anda secara efektif sehingga orang lain tahu di mana Anda sendiri. Nomor 7. Menghakimi bisa disamarkan sebagai memiliki nilai baik. Tentu saja, memiliki nilai yang baik adalah hal yang hebat. Berarti Anda peduli dengan dunia dan ingin menjadikannya tempat yang lebih baik. Masalahnya dimulai ketika Anda mulai menilai orang lain untuk hal-hal yang tidak benar-benar layak dinilai di tempat pertama. Ketika Anda membiarkan diri menghakimi, Anda sering bertindak berdasarkan bias Anda sendiri dan tidak mempercayai kemampuan orang lain untuk membuat keputusan mereka sendiri. Jika Anda menilai seseorang karena memiliki perbedaan pendapat atau untuk membuat pilihan tertentu, kemudian Anda secara inherent menempatkan diri Anda di atas orang itu, Anda mengatakan bahwa cara Anda adalah jalan yang benar, dan jalan mereka salah. Alih-alih berasumsi bahwa seseorang sedang membuat pilihan buruk dalam hidup, Anda harus memikirkannya apa yang mungkin mereka alami dan bagaimana Anda berkata dan bertindak untuk membantu mereka melewatinya. Terkadang hal terpenting yang Anda bisa lakukan untuk orang lain hanyalah mendengarkan. Nomor 8. Menjadi tidak stabil bisa disamarkan sebagai menjadi spontan. Spontanitas bisa menjadi hal yang baik. Ketika Anda spontan, itu berarti Anda tidak ditahan oleh jadwal yang ketat atau kebutuhan untuk merencanakan ke depan agar siap untuk kemungkinan sesuatu yang bisa terjadi. Namun terkadang menjadi spontan bisa menjadi pertanda ketidakstabilan, yang bukan hal yang baik. Jika Anda terus berubah pikiran atau membuat keputusan berdasarkan suasana hati Anda sebagai gantinya logika, itu bendera merah. Anda mungkin jauh lebih impulsif daripada yang Anda sadari, yang dapat menyebabkan masalah dalam hubungan Anda dalam karir Anda. Spontanitas sangat bagus untuk membuat hal-hal tetap menarik, tetapi menjadi tidak stabil dapat menyebabkan masalah ketika tiba saatnya untuk keputusan yang sangat penting. Nomor 9. Ketidakmampuan untuk melepaskan menyamar menjadi sentimental. Sentimentalitas dianggap memiliki yang kuat rasa loyalitas dan komitmen untuk hal-hal Anda sayangi di masa lalu, dan ini bisa dilihat sebagai hal yang baik. Tapi terkadang, menjadi sentimental bisa jadi penyamaran untuk memegang sesuatu dari Anda masa lalu yang seharusnya Anda lepaskan sejak lama, apakah itu benda, orang, atau tempat. Saat Anda terjebak dalam lingkaran nostalgia, Anda tidak dapat beradaptasi dengan situasi baru atau keadaan yang dapat menyebabkan Anda kehilangan kesempatan untuk pertumbuhan atau kemajuan. Tidak apa-apa untuk melewatkan apa yang telah hilang, tetapi Anda seharusnya tidak membiarkan kenangan itu terus berlanjut menahan Anda dari membuat yang baru. Seperti yang Anda lihat, kualitas positif dan negatif ciri-ciri karakter terkadang bisa sulit untuk membedakan karena mereka cenderung untuk berbagi beberapa dari perilaku yang sama. Semoga Anda menemukan daftar ini menarik, dan itu akan menginspirasi beberapa refleksi diri yang produktif. Saya tidak ingin mencegah Anda dari mengejar kekuatan Anda, atau bahkan memanfaatkan kelemahan Anda untuk melakukannya.